Perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri ini adalah mosi nilai sehingga tim kontra harus bisa menjelaskan mana yang lebih efektif dan mempersiapkan siswa menengah menghadapi dunia nyata, baik akademik maupun non-akademik. Juri adanya limitasi dalam perdebatan ini. Kita hanya memperdebatkan pendidikan sekolah menengah mengacu pada sekolah dengan siswa yang berusia 14 hingga 18 tahun. Untuk masuk pada konteks mosinya, seperti apa status quo sekarang dan apa masalahnya. Saat ini, dalam status quo, sistem pendidikan kita hanya berada di tengah-tengah antara klasik dan progresif. Di satu sisi, kurikulum sekolah menengah masih sangat kental dengan adanya pendekatan klasik, di mana guru menjadi pusat pembelajaran, evaluasi berfokus pada ujian tertulis, dan siswa lebih banyak duduk, mendengarkan, dan menghafal. Namun di sisi lain, pemerintah pendidikan sudah mulai mendorong pendekatan progresif. Misalnya dengan kurikulum merdeka dengan adanya P5 dan di mana siswa itu diberi proyek tematik dan guru berperan menjadi fasilitator atau bahkan sebagai penanggung jawab. Sehingga akibatnya apa? Kondisi pendidikan kita sekarang sangat cenderung setengah-setengah dan guru seringkali bingung menyeimbangkan antara tuntutan nilai ujian dan dengan kreativitas siswa. Di sekolah, dengan adanya fasilitas memadai, pendekatan progresif ini bisa berjalan. Tetapi bagaimana dengan sekolah yang minim sumber daya? Ya, jelas metode ini hanya seringkali menjadi slogan, sementara praktiknya hanya kembali ke model klasik. Dan siswa akhirnya tidak bisa mendapatkan konsistensi juri dengan adanya proses belajar. Mereka tidak tahu sebenarnya ini arah mereka mau kemana, dan akhirnya dengan adanya mereka kurang konsistensi, mereka akan menjadi shock akan kedepannya, masa depannya bagaimana, apakah mereka akan melanjut dengan studi lanjutnya, apakah mereka akan fokus, sehingga itu adalah suatu masalah yang krusial. Untuk definisinya apa? 1, sekolah menengah adalah pendidikan formal untuk usia 14 tahun hingga 18 tahun. Dan model klasik adalah model yang terstruktur, dipimpin oleh guru dan menggunakan buku teks yang dimana pembelajaran yang jelas seperti bahasa Inggris, MTK, dan lain sebagainya. Dan juga model progresif adalah model tematis, di mana berbasis proyek dan guru menjadi fasilitator dengan bahan belajar yang beragam. Untuk setupnya apa? Mari kita karakterisasi aktornya. 1, siswa yang dimana ini adalah aktor yang sangat rentan dan di mana mereka adalah subjek utama yang terkena dari seluruh pilihan model-model pendidikan, dan juga sehingga mereka mendapatkan sistem pendidikan yang paling efektif untuk perkembangan akademik, karakter, dan kesiapan masa depan. Dan juga guru adalah aktor di mana sebagai pelaksana model pendidikan. Dalam klasik mereka menjadi pusat pembelajaran, dalam progresif dia menjadi guru menjadi fasilitator, di mana mereka harus mempunyai metode yang jelas, efektif untuk bagi siswanya. Untuk sekolah adalah di mana perannya adalah menyusun kurikulum dan memilih pendekatan bagaimana caranya mereka mencari pendekatan pembelajaran bagi siswa dan guru. Dan ya masalahnya apa? Di status quo banyak sekali sekolah itu guru-guru sangat banyak sekali beban. Mereka harus membutuhkan tuntutan bagi ujian atau bahkan mereka menjadi penanggung jawaban, sehingga mereka tidak fokus terhadap peran yang sebenarnya mereka harus menjelaskan materi tersebut. Sehingga apa? Dengan adanya mereka tidak fokus, siswa ini tidak akan mendapatkan materi yang sebenarnya mereka harus dapatkan. Mereka menjadi setengah-setengah karena guru tersebut mempunyai banyak sekali pekerjaan sehingga mereka tidak dapat menjadi guru yang sebenarnya dengan visi dari awal mereka. Karena mereka harus menjadi penanggung jawab terhadap P5 dan mereka harus menjadi guru untuk menjelaskan materi. Untuk strategi kami jelas, kami mendukung lebih memilih pendidikan sekolah klasik karena efektif dengan mempersiapkan siswa sekolah menengah menghadapi pendidikan lanjut dan masa depan. Argumen 1, kenapa pada akhirnya sekolah klasik akan lebih baik daripada dibanding sekolah progresif. Jadi, kami percaya bahwa pendidikan klasik itu lebih unggul karena mampu memberi fondasi akademik yang kokoh sekaligus pemerataan kualitas yang adil bagi siswa. Dan usia 14 dan 18 tahun adalah masa di mana siswa membutuhkan arah yang jelas, disiplin, dan materi terstruktur. Sehingga siswa membutuhkan banyak sekali persiapan. Dan pendidikan progresif adalah memang terlihat menarik karena berbasis proyek dan pengalaman. Tetapi juri sadari
praktiknya itu sangat bergantung pada guru. Akibatnya apa? Banyak hanya sekolah yang menjadi sumber daya besar yang benar-benar menjalankan progresif. Sementara itu, pendidikan klasik itu jauh lebih sederhana, realistis, dan bisa diterapkan semua sekolah. Dan juga dengan demikian, jelas bahwa model klasik bukan hanyalah lebih efektif membangun pemahaman akademik yang solid, tetapi juga lebih layak untuk dijalankan. Bangga menjadi tim pro. Terima kasih.